Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas mata kuliah Sistem Informasi Hukum, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Tazkiyah akan memaparkan materi mengenai e-commerce. Adapun dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Hukum, Bapak Makrifat Putrakoto SHMH, adapun anggota kelompok 1 beranggotakan Amalia Safitri, N. Anden Wahyuni, dan Abdul Jabar. Pembahasan pertama mengenai definisi e-commerce. Definisi e-commerce menurut para ahli, yang pertama, menurut Kenneth C. Loudon dan Jane P. Loudon. Menurut Loudon, pengertian e-commerce adalah suatu proses transaksi yang dilakukan oleh pembeli dan penjual dalam membeli dan menjual berbagai produk secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lain dengan menggunakan komputer sebagai perantara transaksi bisnis yang dilakukan. Yang kedua, menurut Mariza Arvina dan Robert Marpuang, e-commerce atau yang biasa dikenal dengan e-com dapat diartikan sebagai suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas internet di mana terdapat website yang menyediakan layanan get and deliver. Ada pula definisi menurut WTO atau World Trade Organization. E-commerce ini menyangkut semua kegiatan seperti produksi, distribusi, pemasaran, penjualan, pengiriman barang, atau jasa melalui cara elektronik. Menurut Alliance for Global Business mengartikan e-commerce ini sebagai seluruh transaksi nilai yang melibatkan transfer informasi, produk, jasa, atau pembayaran melalui jaringan elektronika sebagai media. Bisa diambil kesimpulan, e-commerce ialah sebagai suatu proses berbisnis dengan menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Pembahasan selanjutnya mengenai manfaat dari e-commerce. Yang pertama, manfaat e-commerce yang memudahkan penjual. Pertama, sebagai penjual lebih hemat biaya. Dan dengan menggunakan e-commerce ini, penjual hanya perlu membuat website toko seperti layanan WordPress atau sebuah platform dengan biaya yang lebih murah. Manfaat yang kedua, jangkauan pasar lebih luas. Ketika menggunakan e-commerce, memungkinkan penjual bisa mendapatkan pelanggan lebih luas bahkan dari mancanegara, karena calon pelanggan dapat dengan mudah menemukan toko online dengan melakukan pencarian terhadap produk atau alamat URL. Manfaat yang ketiga, pengalaman online yang dipersonalisasi. Dengan menggunakan e-commerce seperti pada website, penjual dapat mempersonalisasi website sesuai dengan target pelanggan. Penjual dapat menyesuaikan tampilan dan pelayanan toko online, seperti halnya mengatur tampilan website lebih berwarna, gambar produk yang menarik, dan proses transaksi yang mudah agar e-commerce ini menarik pelanggan. Manfaat yang keempat, mendapatkan akses ke data pelanggan dengan mudah. Karena pembeli menggunakan e-commerce, penjual pun bisa mendapatkan nama pelanggan, alamat rumah, alamat email, dan nomor telepon pembeli dengan mudah. Dengan data tersebut, penjual bisa melakukan email marketing dengan mengirimkan penawaran spesial dan agar meningkatkan kepercayaan pembeli terhadap brand dari usaha penjual. Manfaat kelima, e-commerce dapat buka selama 24 jam. Keuntungan toko buka selama 24 jam ini memudahkan pelanggan karena melakukan pembelian tanpa harus tergantung pada jam operasional toko. Pembeli tinggal memilih produk yang diinginkan dan melanjutkan proses pembayaran, nantinya penjual dapat melakukan proses pengiriman pada hari itu atau esok hari. Manfaat yang keenam bagi penjual yaitu menciptakan brand awareness. Sebagai pebisnis, sangat penting untuk meningkatkan brand awareness yang akan membuat brand penjual lebih dikenal dan diingat oleh para konsumen dalam waktu yang lama. Manfaat selanjutnya yaitu fleksibilitas dalam pemasaran. Untuk mendapatkan penjualan yang tinggi, pelaku usaha harus melakukan pemasaran dengan strategi terukur. E-commerce ini memudahkan penjual dalam memasarkan produk dengan memanfaatkan berbagai platform online seperti ads atau iklan, media sosial, dan lainnya. Selanjutnya, fleksibilitas juga dalam pengiriman. Dengan melalui e-commerce ini, akan mendapatkan barang pesanan melalui pengiriman dengan jasa ekspedisi atau logistik. Dengan adanya e-commerce logistik, proses pengiriman juga menjadi lebih lancar. Selain manfaat bagi penjual, konsumen juga mempunyai manfaat dari penggunaan e-commerce ini. Manfaat yang pertama,
mudah menemukan produk yang dicari. Konsumen bisa menemukan beragam jenis produk dengan mudah dengan menggunakan e-commerce. Hanya mengisi keyword dari produk yang dicari, maka akan langsung tertera berbagai produk yang direkomendasikan. Manfaat yang kedua, menghemat waktu. Dengan menggunakan e-commerce ini, konsumen tidak akan menghabiskan waktu yang lebih banyak dan konsumen bisa melakukan aktivitas yang lain. Manfaat yang ketiga, mudah membandingkan harga dan kualitas. Dengan menggunakan e-commerce, konsumen mudah untuk membandingkan harga, dapat memilih juga lokasi yang diinginkan, kualitas dari produk, dan juga bisa melihat rating-rating yang sudah diberikan oleh para konsumen terdahulu. Manfaat yang keempat yaitu belanja kapan saja. Karena e-commerce dapat buka selama 24 jam, pelanggan juga dapat melakukan pembelian tanpa harus bergantung pada jam operasional toko. Jenis-jenis dari e-commerce. Yang pertama, ada business to business atau B2B. B2B e-commerce meliputi semua transaksi elektronik, barang atau jasa yang dilakukan antar perusahaan. Umumnya, e-commerce dengan jenis ini dilakukan dengan menggunakan EDI, Electronic Data Interchange, dan email dalam proses pembelian barang dan jasa, informasi dan konsultasi, atau pengiriman dan permintaan proposal bisnis. Yang kedua ada business to customer atau B2C. B2C adalah jenis e-commerce antara perusahaan dan konsumen akhir. Hal ini sesuai dengan bagian retail dari e-commerce yang biasa dioperasikan oleh perdagangan retail tradisional. Jenis ini bisa lebih mudah dan dinamis, namun juga lebih menyebar secara tak merata atau bahkan bisa berhenti. Yang ketiga ada customer to customer, C2C. PC2C merupakan jenis e-commerce yang meliputi semua transaksi elektronik, barang atau jasa antar konsumen. Umumnya transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform online untuk melakukan transaksi tersebut. Contohnya seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya. Yang keempat ada customer to business, C2B. C2B ini adalah jenis e-commerce dengan pengembalian utuh dari transaksi pertukaran atau jual beli barang secara tradisional. Jenis e-commerce ini sangat umum dalam proyek dengan dasar multi sumber daya. Sekelompok besar individu menyediakan layanan jasa atau produk mereka bagi perusahaan yang mencari jasa atau produk tersebut. Yang kelima ada business to administration atau B2A. B2A ini adalah jenis e-commerce yang mencakup semua transaksi yang dilakukan secara online antara perusahaan dan administrasi publik. Jenis e-commerce ini melibatkan banyak layanan, khususnya di bidang-bidang seperti fiskal, jaminan sosial, ketenagakerjaan, dokumen hukum, dan register, juga lain-lainnya. Yang keenam ada Customer to Administration atau C2A. Jenis C2A meliputi semua transaksi elektronik yang dilakukan antara individu dan administrasi publik. Dan yang terakhir ada Online to Offline atau O2O. O2O adalah jenis e-commerce yang menarik pelanggan dari saluran online untuk ke toko fisik. O2O ini mengidentifikasikan pelanggan di bidang online seperti email dan iklan internet. Kemudian menggunakan berbagai alat dan pendekatan untuk menarik pelanggan agar meninggalkan lingkup online. Pihak-pihak yang terlibat di dalam e-commerce antara lain adalah pelanggan, customer, merupakan pengguna yang membeli produk atau jasa melalui platform e-commerce. Penjual atau seller merchant merupakan pihak yang menjual produk atau jasa melalui platform e-commerce. Platform e-commerce atau e-commerce platform merupakan perusahaan yang menyediakan platform atau tempat untuk melakukan transaksi jual beli secara online. Penyedia jasa pengiriman, shipping provider, merupakan pihak yang menyediakan jasa pengiriman barang dari penjual ke pelanggan. Penyedia jasa pembayaran, payment provider, merupakan
pihak yang menyediakan sistem pembayaran untuk melakukan transaksi jual beli di platform e-commerce. Penyedia layanan pengolahan data prosesor, merupakan pihak yang mengelola dan mengolah data-data pelanggan dan penjual di platform e-commerce. Yang terakhir adalah regulator, pihak yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengatur aktivitas e-commerce di suatu negara atau wilayah. Beberapa permasalahan hukum yang sering terjadi di dalam e-commerce antara lain perlindungan konsumen. Permasalahan ini terkait dengan perlindungan hak-hak konsumen dalam melakukan transaksi jual beli di e-commerce. Hal ini meliputi hak konsumen terhadap produk yang tidak sesuai dengan deskripsi atau cacat, pembatalan pesanan, pengambilan uang, dan keamanan data pribadi. Pelanggaran hak kekayaan intelektual. Permasalahan ini terkait dengan pelanggaran hak kekayaan intelektual seperti merek dagang, hak cipta, paten, dan desain industri oleh penjual atau pengguna platform e-commerce. Perpajakan. Permasalahan ini terkait dengan pengenaan pajak atas transaksi e-commerce. Hal ini meliputi ketentuan pajak yang berbeda antara negara, peraturan pajak yang kompleks, serta pengenaan pajak atas transaksi jual beli yang terjadi di luar negeri. Perlindungan data pribadi. Permasalahan ini terkait dengan penggunaan data pribadi oleh penyedia platform e-commerce seperti penjualan data pribadi pelanggan kepada pihak yang lain tanpa izin atau perlindungan data yang kurang memadai. Cybercrime. Permasalahan ini terkait dengan tindakan kriminal yang terjadi di dalam dunia maya seperti penipuan online, pencurian data, dan penyebaran virus komputer. Peraturan dan kebijakan. Permasalahan ini terkait dengan peraturan dan kebijakan pemerintah yang kurang jelas atau tidak memadai terkait dengan e-commerce sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi para pelaku e-commerce dan pengguna platform tersebut. Selanjutnya, terdapat pasal-pasal dari e-commerce, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, terdapat perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang keempat, ada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik atau PSTE. Yang kelima, ada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik atau PMSE. Dan yang terakhir, ada Permen Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Sekian pemaparan materi dari video kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.